Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel Syiar Agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Karena dengan kita menge-share, membagikan video tentang syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita miliki medsos ini menjadi sarana nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan kajian dari guru kita. Dengan mengkaji dari guru-guru kita, insya Allah kita akan memahami tentang agama. Marilah kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Samiri itu bukan bin Sam'un. Kalau Musa bin Sam'un, tapi Samiri bin Azazil. Jadi binnya ke siapa? Maka setiap orang itu punya dua nasab. Ada nasab jasad, ada nasab ruh. Ruh yang ada pada Samiri itu anaknya iblis. Iblis itu namanya Azazil. Paham di situ? Ya. Dan itulah anak pertama dan terakhir dari Azazil yang bertubuh fisik manusia tapi berbatinkan pangeran iblis. Ini bukan dongeng loh Pak ya, cuma ceritanya saya buat seperti dongeng supaya gampang masuknya. Kalau saya sebutkan ayat kan pusing tak? Bil Arabiyah, pakai bahasa Arab biar kelihatan soleh. Sama aja toh. Samiri bergabung ke umat Nabi Musa. Nabi Musa anggaplah sudah dewasa, sudah menjadi nabi dan rasul, dan sudah berdoa, ya Allah angkatlah saudaraku Harun, lisannya lebih fasih. Tiba-tiba Nabiullah Musa dipanggil oleh Allah, hendaklah engkau pergi ke Goa Tur Sina. Diajak sama Allah ngobrol, bukan ngopi Pak ya, ngobrol. Jadi Allah itu asik, nggak seperti yang kita bayangkan. Allah itu tegang gitu ya, Allah itu menakutkan, Allahu Akbar. Nggak begitu. Allah itu santuy. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha santuy. Jadi Rahman Rahim itu saking santainya Allah menyebut dirinya Rahman, menyebut dirinya Rahim. Giliran kiai kok galak-galak amat, Allah aja nggak galak kok. Galak itu hanya pada saat tertentu. Jadi ustadz, jadi kepala rumah tangga kok galak-galak amat. Jangan terlalu galak, jangan terlalu keras. Allah itu menyebut dirinya Rahman Rahim lebih sering daripada Qahar Jabbar. Ikutlah Samiri di kelompok umat Nabi Musa. Nabi Musa dipanggil. Berapa hari dipanggil? Awalnya salasina yauma, salasina laila, 30 malam. Tapi Nabi Musa dilarang gosok gigi. Hari ke-30 dia sadar, asik 30 hari gak makan, gak minum, gak tidur, hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kemudian sadar, loh kok mulutnya bau jigong. Bau jigong? Ini mulutnya pada harum apa bau? Harum. Tapi kalau dikatain pingsan gitu ya. Sayyidina Musa sadar, bau juga nih. Setelah itu beliau ambil akar yang kita sebut sekarang akar siwak, akar pohon Arab namanya. Maka beliau bersiwak. Turunlah Sayyidina Jibril menegur, hei Musa, siapa yang nyuruh kamu bersiwak? Allah nyuruh kamu berbicara dengannya. Ya sudah kalau gitu, sempurnakan jadi 40 hari. Begitu disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Imam As-Surawardi dalam Awariful Ma'arif. Setelah 40 hari Sayyidina Musa pulang ke kampungnya Bani Israel. Dia lihat kok orang gak ada yang sholat. Semuanya pada datang ke suatu tempat di lapangan. Di lapangan itu ternyata ada replika sapi, anak sapi, al-ijil. Dan orang-orang sujud kepada ijil, karena ijil ini kelihatan bisa ngomong. Ternyata ada Musa kedua di sana yang namanya Samiri. Si Samiri dia bisa ilmu zikir dan dia menggunakan zikirnya untuk memindahkan suara dari kolbunya ke sapi kecil.
patung sapi. Akhirnya orang-orang melihat bahwa sapi kecil itu bicara, maka mereka menyembah sujud kepada sapi kecil. Terlihat oleh Nabi Musa, langsung Nabi Harun dicari saudaranya. Nabi Harun ini jenggotnya, nggak ada orang Madura panjang jenggot seperti itu ya. Jenggotnya semuanya jenggot pandemi, udah minimalis semua. Jenggotnya kena vaksin Pak. Jenggot Nabi Harun sampai ke dadanya, bahkan sampai ke pusarnya dalam riwayat. Oleh Nabi Musa langsung ditarik jawabnya. Kau ini nggak bertanggung jawab, nggak becus. Ditinggal cuma 40 hari. Lihat umat sudah menyembah berhala namanya sapi kecil. Apa kata Nabi Harun? Ya bna ummi, wahai anak emakku. Wah, itu panggilan sangat mujarab tuh, nyebut emak. Langsung Nabi Musa lepaskan. Nabi Harun kemudian mengatakan, aku tidak sanggup untuk membimbing mereka karena ada orang bernama Samiri. Padahal Samiri kalau ngomong gak jelas, matanya belean satu, orangnya gak tinggi, pendek tapi kekar, sakti. Sedangkan Sayyidina Harun badannya luar biasa, gagahnya orang ini, berkarisma karena jenggotnya panjang. Beliau tidak sanggup membimbing umat walaupun pintar berpidato. Jadi Nabi Harun ini kalau pidato lebih cakep dari Nabi Musa. Tapi ternyata pidato tidak cukup untuk merubah umat. Setelah itu Nabi Musa datang ke umatnya. Umatnya kemudian pada sadar semua, oh iya ya, kenapa kami menyembah anak sapi kecil? Sebagai tanda tobat mereka, fattulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Maka mereka bunuh dirinya. Itulah tobatnya Bani Israel yang menyembah berhala, menyembah al-ajl, anak sapi kecil. Habis itu Nabi Musa datang ke provokator. Siapa namanya? Samiri, Musa bin Sam'un as-Samiri. Nabi Harun jenggotnya ditarik. Yang syirik mereka disuruh bunuh diri. Tapi giliran Sam'un, Musa bin Sam'un, Nabi Musa cuma ngomong ini, ma khatbuka ya Samiri, apa yang kau katakan wahai Samiri? Kok jadi lembut? Kok nggak keras? Kok nggak jenggotnya ditarik? Kalau perlu kepalanya dipukul? Enggak. Ternyata Nabi Musa dapat wahyu, itu bukan musuhmu wahai Musa, itu musuh umat Muhammad di akhir zaman. Nabi Musa aja nggak dapat hak untuk mengalahkan Samiri. Bayangkan, Nabi Harun kalah oleh Samiri. Nabi Isa hampir terbunuh oleh Samiri. Nabi Zakaria dibelah badannya waktu masuk ke dalam pohon oleh Samiri. Ashabul Kahfi hampir terbunuh oleh Samiri. Samiri semua itu yang bekerja itu. Wah, kenapa dia itu? Ada kecoa kali ya? Serius amat Pak. Ya, lagi membayangkan Samiri ya. Ada yang tidur nggak? Terkecaplok sama Samiri itu. Bangun, ini cerita penting, ini cerita sahih, ini kisah sahih. Nabi Isa itu dikabarkan, hei Isa, di tanganmu lah nanti Samiri terbunuh. Samiri juga dapat kabar waktu dia masih kecil. Nabi Musa juga masih kecil, Jibril datang ke Samiri. Itu Jibril bawa dan ngasih kabar, hei Samiri, nasibmu nanti berakhir di tangan Isa. Maka si Samiri ini, dia pergi setelah dibentak Nabi, bukan dibentak, disapa Nabi Musa, dia kemudian pergi. Tak tahu dia melalang buana kemana. Dia sedang mempersiapkan diri untuk membunuh sosok namanya Isa. Maka dia pelajari siapa saja yang membersamai Nabi Isa. Dapatlah kabar bahwa ada paman dari Maryam namanya Zakaria. Nanti itu udah meninggal Nabi Musa ya, udah masanya udah panjang. Orang inilah yang akan menjaga Sayyidina
Sayyidatuna Maryam yang akan melahirkan Sayyidina Isa. Diburulah orang ini tapi bisa selamat. Akhirnya Sayyidina Zakaria dapat menjaga Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam pun kemudian disebutkan rahasianya, kenapa dialah yang dapat izin membunuh Dajjal. Coba lihat tadi, ayahnya Samiri Sam'un bersekutu dengan iblis Azazil, sehingga lahirlah anak. Sebenarnya itu anak Azazil, anak iblis, tapi numpang lewat perut istrinya Sam'un. Dan gak mungkin lawannya kecuali yang setara. Maka Allah utuslah Jibril, bukan untuk menggoda Maryam, tapi untuk meniupkan kun dalam perut Maryam. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin aku hamil? Tidak ada laki-laki satupun yang menyentuhku. Bahkan beliau mengatakan, A'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Rahman, in kunta taqiyya, wahai orang yang jika kamu benar-benar bertakwa. Ini orang mesti nyamar jadi cowok, jadi cowok paling keren di dunia. Tapi Sayyidatuna Maryam enggak berpaling, dia tetap dalam zikirnya. Ketika dikabarkan inilah kehendak Allah kepadamu wahai Maryam, barulah kemudian dia terima. Maka di dalam perut Sayyidatuna Maryam muncullah janin Nabi Isa. Ada ayahnya? Enggak ada. Maka wajar kalau ada kelompok yang mengatakan Isa ibnullah, karena enggak ada bapaknya. Wajar, karena mereka mikirin kalau punya anak mesti ada bapaknya. Mereka lupa Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ya itu, ya nggak? Sayyidatuna Hawa punya ibu nggak? Bapak doang. Mau pak begitu? Tiba-tiba kita punya anak, gimana? Emaknya nggak ada, dapat beban doang. Sedangkan Sayyidatuna Maryam ada ibunya Maryam, tapi tidak ada ayahnya. Lahirlah Sayyidina Isa. Hanya sosok begini yang bisa mengalahkan siapa? Tapi dengan perintah imam di kalangan umat akhir zaman. Nah, ini canggihnya di situ. Nabi Muhammad SAW diberikan kabar bahwa di saat sosok yang bernama Yesus atau Isa disalib, itu bukanlah Nabi Isa. Wa ma salabuhu, tidaklah mereka menyalibnya. Wa ma qataluhu, tidaklah mereka membunuhnya. Tetapi syubbiha, tetapi diserupakan dengannya. Allah angkat beliau, rafi'uka ilayya, aku angkat engkau, mutawaffika, aku sempurnakan urusanmu. Di saat itu umur Nabi Isa 32,5 tahun, mau masuk 33 tahun. Itu seumuran siapa Pak? Ali berapa umurnya? 34. Ya, masih lebih tuan antum. Nanti berapa jom? Mualaf. Masih muda dia ini ya. 33 atau 32. Ketika Samiri nyamar jadi murid Nabi Isa, namanya Yudas Iskariot. Siapa nama muridnya? Yudas Iskariot ini nyamar jadi orang soleh, dan dia bisa merubah matanya menjadi mata yang agak sedikit tidak belean. Walhasil murid-murid Nabi Isa tidak satupun sadar kalau ini adalah Samiri. Berhasillah buat konspirasi. Ternyata ketika mereka makar, Allah lebih bagus makarnya. Dia makar ingin membunuh Nabi Isa ketika tidak ada orang. Ternyata apa yang terjadi? Allah serupakan Nabi Isa dengan seseorang. Orang itu yang ditangkap. Berarti gagal Samiri. Samiri dapat kabar yang bunuh dia Nabi Isa. Dia pengen merubah takdirnya. Aku akan rubah takdirku. Akulah yang membunuh Isa. Gaya amat mau lawan takdir ya. Jadi yang suka-suka ngelawan takdir itu temannya Samiri. Yang gak terima musim pandemi itu kawannya Samiri. Yang gak terima kalau Indonesia kalah 4-0 itu belum teman Samiri. Cuma salah agak ke kiri-kirian. Jangan serius amat Pak ya. Sedih juga ya 4-0 ya. Baik.
Lalu Samiri ini berkembang terus, ketemu Ashabul Kahfi, dia mau hancurkan Ashabul Kahfi, tapi Allah selamatkan Ashabul Kahfi. Maka selamatlah Ashabul Kahfi masuk satu goa di Yordan. Alhamdulillah kami sudah pernah ke sana, tapi sekarang Allah tutup tempatnya. Itu mereka tidur 309 tahun. Itu tidur apa itu? Adalah tidur 309 tahun. Itu tidur yang bukan tidur, tubuhnya yang tidur, ruhnya nggak tidur. Ruhnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan semua orang yang tidur ruhnya diambil, dipegang, lalu dibalikkan. Tapi dikembalikannya bukan tidur malam, bangun pagi. Kapan dikembalikan? Setelah 309 tahun. Lalu dikeluarkan sebentar, dimasukkan lagi. Pertanyaannya, ada nggak hadis yang menyebutkan Ashabul Kahfi mati? Nggak ada. Oleh karena itu, dalam hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah, beliau menyebutkan bahwa di akhir zaman Allah bangunkan kembali Ashabul Kahfi. Nanti dia berjuang bersama Imam Mahdi, Nabi Isa, melawan Ya'juj Ma'juj, bukan melawan Dajjal. Dajjal nanti urusan kita. Ternyata Ashabul Kahfi ini pengikut Nabi Isa. Hidupnya antara Nabi Isa diangkat dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad diutus. Di antara itu. Jadi serius begini ya. Emang ceritanya serius ya? Asik. Emang dari dulu kita suka diceritain ya. Kita lanjut ceritanya. Kata orang sebelah, Ar-Razi sedang mendongeng. Dongeng yang soheh nggak apa-apa ya. Lahirlah Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan iblis di bumi, bahkan pintu langit pun ditutup dari mereka. Dulu planet-planet itu adalah tempat nongkrongnya iblis dan jin. Itu jin nongkrong di sana. Canggih ya tempat nongkrongnya. Cafe Pluto, kan seru tuh. Resto Venus, kayaknya seru ya. Dan yang bisa terbang ke sana itu adalah keturunan-keturunan Azazil atau Banul Jan yang dulu punya zikir-zikir hebat di masanya. Maka sayapnya tumbuh banyak dan dia bisa terbang kemana-mana. Cepatnya bukan main. Ketika Sayyidina Muhammad SAW lahir, apa kata busnya jin? Jadi itu kayak bus, kayak pembawa berita, kayak satelitnya jin. Kata mereka, wahai para dukun, semenjak lahir sosok yang ada di Mekah itu, langit kita sudah ditutup, sudah diboikot. Kami tidak boleh lagi nongkrong di Cafe Pluto. Kami nggak, ya di lockdown ya. Itu langit sudah di lockdown. Padahal nggak ada pandemi. Jadi pandemi awal sudah terjadi di kalangan jin. Jin tiba-tiba menjadi buta, nggak bisa lagi cerita besok terjadi apa. Jadi ngapain jin itu di sana? Itu kalau malaikat ngomong di atas, itu bisa kedengeran. Mereka telinganya dideket-deketin. Oh besok kejadian begini, dia turun. Pas turun, dia kabarkan aulia usyayatin, wali-wali setan, dukun-dukun, bukan dukun beranak, dukun-dukun syirik. Kalau dukun beranak itu yang dulu bapak lahir sama dukun beranak kan? Iya. Kalau ini sama dukun Eropa ini. Ya, dokter bidan ya, itu dukun Eropa itu. Sama-sama dukun kan? Kalau ini dukun sakti yang bisa dia berkoneksi. Jadi batinnya bisa komunikasi sama jin. Ada yang bisa komunikasi sama jinnya? Kalau ada, jangan-jangan ya. Jangan-jangan pengikut si DJ ya. Tuan Dajjal. Bukan Tuan Takur, Pak. Itu orang Madura kalau nonton India, yang diingat cuma Tuan Takur. Ketika turun, mereka kemudian mengabarkan, itu pintu langit ditutup dan semua yang bisa terbang ke langit mengatakan ditutup. Ada satu yang nggak percaya, masa sih? Saya mau coba tembus. Dia tembus, betul. Itu atmosfer lewat sama dia. Tapi apa yang terjadi? Baru saja keluar bumi, tiba-tiba malaikat tembak dia pakai ketapel. Cung. Dalilnya mana? Ada dalilnya, surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya
bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Saya ngarang atau dalilnya? Orang yang ngarang ini, bukan Ar-Razi yang ngarang. Itu bintang-bintang meteor-meteor dijadikan rujuman untuk nembak setan-setan nakal. Jadi jin itu kalau nakal langsung jadi setan. Kalau dia benar, dia langsung jadi muslim. Dan yang jin muslim tidak banyak. Ya, ini ada yang ikut Pak jin muslimnya Pak. Mau dikasih tahu? Ntar kabur semua, sotoy gitu. Usut punya usut yang bersayap paling bagus, disuruh keliling bumi. Kamu keliling bumi. Siapa yang sedang lahir? Dilihat, banyak yang lahir tapi nggak ada yang aneh. Tahu-tahu di satu tempat padang pasir ada air zam-zam tidak jauh dari sana, lahir seorang keturunan Nabi Ibrahim bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lahir, cahaya memancar darinya. Bergetarlah kekaisaran Romawi, istana raja-raja Persia, bahkan banyak negeri saat itu kemudian mengalami goncangan. Majusi punya menara api, apinya padam pada tidak pernah padam selama-lamanya. Baru kali itu padam. Maka kembalilah si pencari berita ini kepada tuannya, tuan iblis, tuan yang dia memimpin kelompok-kelompok jin dan setan. Apa kata si pemberita? Wahai tuan, ternyata ada sosok bercahaya lahir di Makkah. Ketika dia lahir, itu bergetar sampai ke Kaisaran Romawi, bergetar sampai kepada istana raja-raja Persia, bisa menghancurkan, memadamkan api kelompok Majusi. Barulah kemudian bergetar, ketakutan itu iblis. Wah, oh ini zamannya. Berarti ini nabi yang ditunggu-tunggu, yang merupakan musuh besar kita. Dia dan umatnya setara dengan nabi-nabi, semua nabi yang ada. Jadi kita ini kalau jadi ulama itu setara dengan nabi zaman dulu Pak. Kalau ulamanya benar, kalau ulamanya benar, kalau alama beda lagi. Apalagi ubaru. Sekarang banyak ubaru, dikit-dikit bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Kayaknya dia doang yang bisa baca hadisnya. Sadarlah mereka. Di saat itu Allah kemudian ambil si Dajjal yang sedang mencari-cari, dikerangkeng di suatu pulau, dirantai. Saat dia dirantai, Tamim Ad-Dari sempat melihatnya. Jadi Tamim Ad-Dari ini pelaut. Ketika dia terdampar di satu pulau, nggak tahu pulaunya di mana, dia melihat sosok Dajjal. Saat itu masih dirantai. Sekarang dia lepas Pak dari rantainya. Sekarang si Dajjal sudah lepas dari rantainya. Dia sudah tinggal lihat mana negeri yang mau dihancurkan. Dia cukup mengarahkan badannya dan dia membacakan lapar-lapar tertentu. Dia mengirim sinyal-sinyal kepada aulia-aulianya, asisten-asistennya. Maka cenayang-cenayangnya terima. Masuk kabar. Mirip seperti wahyu. Dan orang ini dianggap wali di kelompoknya. Kelompoknya saya tidak boleh sebutkan ya, karena masih rahasia juga. Takut juga kita masih salah ya. Kita sedang tunggu kelompok ini muncul. Dan selama ini menunggu, muncullah mereka dalam bentuk penyebaran pandemi. Jadi pandemi ini kerjaan mereka ini. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi Pak sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya kena. Berarti ini bukan perang biasa. Ini sudah perang luar biasa. Saya nggak nakut-nakutin Pak. Ini sudah luar biasa. Waktu pandemi yang kena orang Depok, yang ditutup komplek di Madura, benar nggak? Untung masjidnya tidak ditutup, komplek aja. Biasa anak komplek, sok higienis. Tahu higienis nggak? Kemana-mana harus pakai hand sanitizer. Padahal kalau sering-sering pakai masker, ini berbahaya juga untuk paru-paru. Udara sebagus di Madura, emang bagus ya? Masih banyak pohon, sama jin-jin pohon juga masih ada di situ. Masih banyak hijau-hijau begini. Tiba-tiba kita disuruh pakai masker. Ini emang betul-betul kok tiba-tiba kita mau aja ya? Ya sudah, kita terima ya. Kita terima mereka makar, tapi ingat Allah lebih hebat makarnya. Ini awalnya Pak. Pandemi itu virus, nggak mungkin berkembang sendiri. Virus itu dibuat
dan disebarkan. Jadi saya nggak percaya virus itu kemudian datang dari orang bandara ditutup. Itu kerjaan mereka aja. Memang dibagi-bagikan. Namanya virus pasti dibagi. Ditambah dengan yang terkena bisa menyebarkan. Kalau nunggu begitu kelamaan. Emang disebar ini karena mereka pengen makar. Tujuannya cuma satu, pengen cek sudah ada belum orang akhir zaman yang jadi musuh dan Dajjal. Kalau ada, bunuh di tempat. Seperti dulu Sayyidina Muhammad SAW dicari-cari oleh ahlul kitab, kelompok Yahudi. Apa kata mereka? Carilah Nabi akhir zaman. Kalau ketemu, faktulu, bunuh. Saya nggak ngarang-ngarang. Ini terdapat dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Sayyidina Muhammad kecil, masih remaja, diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Sampai di suatu negeri, Sayyidina Muhammad SAW karena masih dianggap remaja, tidak ajak bertemu seseorang. Ternyata ada orang yang mengajak ketemu Abu Talib dan kafilahnya dari Mekah. Abu Talib dipanggil oleh seorang pendeta yang sangat tawadhu, namanya Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah. Bukhairah ini mengatakan, wahai Abu Talib, apakah sudah semua anggotamu ikut masuk ke dalam tempat kami? Kata Abu Talib, sudah. Tapi Bukhairah bilang, pasti ada 1-2 orang yang belum. Lalu Abu Talib bilang, oh iya, ada anak saya, masih remaja, anak bawang. Ternyata yang dianggap anak bawang itu sang penyelamat. Bukhairah mengatakan, bawa aku kepadanya. Akhirnya Abu Talib membawa sosok Bukhairah kepada Nabi Muhammad muda. Terjadilah dialog ini tidak disebutkan dalam hadis, tapi disimpan dalam kolbu ahli ma'rifat. Mereka berdialog. Selesai dialog, maka kemudian Bukhairah ngomong kepada Abu Talib. Apa kata beliau? Hai Abu Talib, hazal ghulam nabiyyun. Anak ini bukan anak sembarangan, ini Nabi. Abu Talib merinding dengar, Nabi? Apa itu Nabi? Bengong dia. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini penghulu para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya. Yang kamu bawa ini, tolong bawa pulang. Segera pulangkan dia. Karena kalau Yahudi ketemu, qataluhu, pasti mereka membunuhnya. Karena ini sosok yang mereka mau bunuh dari dulu. Akhirnya Abu Talib kaget dan dia mengirim 1 orang menemani Sayyidina Muhammad remaja untuk pulang. Lalu Nabi Muhammad jadi pengembala lagi. Kemudian beliau mengurusi Ka'bah lagi. Macam-macam pekerjaan Nabi Muhammad di Makkah, sangat sibuk. Karena anak dan cucu dari yang mengurusi Makkah. Jadi kalau ketemu sosok ini pasti dibunuh. Nabi SAW mengatakan, nanti di akhir zaman akan ada keturunanku min ahli baiti, min waladi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah, ismuhu yuwati usmi, isimnya sesuai dengan isimku. Isim artinya tanda, tandanya sama dengan tandaku. Isim berarti ilmu, ilmunya tinggi seperti tingginya ilmuku. Itu yang disebut ismuhu yuwati usmi. Apabila bumi telah dipenuhi dengan zulman wa jawra, maka Allah akan utus orang ini. Jadi imam akhir zaman itu juga diutus, tapi bukan sebagai rasul dan nabi, sebagai seorang pemimpin wali, pemimpin para wali. Ini lagi yang mereka cari ini. Kalau ketemu, bunuh. Dan salah satu cara untuk mengetahuinya, yang dapat mengangkat virus itu cuma wali, pemimpin para wali. Hanya pemimpin para wali. Doa mereka, zahirnya nanti ada menteri yang bekerja, ada zahirnya ada ini yang bekerja, tapi hakikatnya doa mereka. Dulu waktu virus SARS 2010 itu doa beliau selesai. Doa para wali itu. Sekarang Allah tidak izin kita untuk berdoa, apalagi beliau tidak diizinkan berdoa.
Makanya virus sampai sekarang masih ada. Bahkan masih ada 4 atau 3 lagi, Pak. Terakhir apa namanya, Om Rikon. Kapan dia nikah sama tante kita ya? Jadi Om aja dia. Bener, namanya Om Rikon. Om Rikon, Om Kilon, Om apa namanya? Omikron ya. Salah sebut kita. Masa mereka bisa serius, kita serius mulu ya. Ini virus gak mungkin diangkat kalau gak doa wali-wali Allah. Tapi para wali sekarang disuruh tidak berdoa, angkat. Cukup mengatakan raditu billahi robba, aku ridho takdir Allah apa saja aku terima. Mau pandemi 1000 kali lipat silakan, mau ditusuk vaksin silakan. Tapi saya dengar orang Madura vaksin tidak perlu, yang perlu aplikasinya ada. Benar begitu? Waduh, bisa ngerjain juga nih. Yang penting masuk mall boleh ya. Datang, ada mall apa di sini? Mall jin. Masuk ke mall jin pakai peduli lindungi, kata jin nggak laku. Jadi mereka lagi nyari sosok ini. Saya juga sedang menunggu sosok itu. Lalu antum masih main-main aja ya. Anak-anak masih sibuk aja nge-game-nya, nggak mempersiapkan diri untuk munculnya beliau. Kita harus mempersiapkan diri, Pak. Mempersiapkan diri dengan kolbu yang bening, ruh yang selalu ingin bertemu dengan Bapak ruhnya, Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya, dialah orang yang paling mengerti ilmu ruh. Dan itu bukan kita. Kita ini cuma menukil beberapa saja yang bisa kita baca dari kitab dan kita dengar dari beberapa guru. Yang paling mengerti ilmu ruh, karena dulu si Dajjal mengirim orang-orangnya datang ke Rasulullah bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa hakikat ruh? Ar-ruh. Lalu Allah mengatakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qulir ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad, ar-ruh itu urusan Tuhanmu, bukan urusan kalian. Wa ma utitum, ini jangan salah paham. Tidaklah kamu diberikan wahai ahli kitab, bukan Nabi Muhammad. Wa ma utitum, kan Nabi yang ngomong. Katakan hai Muhammad, wa ma utitum, kalian ini hai ahli kitab tidak diberi ilmu ini illa qalila, kecuali sedikit. Tapi ini sedikit menurut Allah. Orang kaya Madura itu biasanya pengusaha busi sama pupuk, bener kan? Bener gak? Sampai ke Jakarta, Pak. Itu kalau Bapak jalan di Parung, samping kiri kanan ada rongsokan mobil-mobil mewah atau mobil-mobil yang ada besinya, itu pastikan Al-Manduri. Orang Parung aja bingung, ini siapa yang punya tanah seluas ini?